Halo teman-teman semuanya, 大家晚上好. Nah, di hari ini nih, di minggu kali ini kita ketemu lagi ya. Kita akan memasuki meeting yang ketiga yang akan dibawakan oleh Kak Stefani. Tapi sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semuanya yang merayakan. Nah, selain itu juga aku bakal menginformasikan setelah kelas dan juga special corner, kita akan ada pengumuman pemenang challenge week 1 kita. Nah, aku kasih sedikit bocoran aja, karena antusiasnya teman-teman itu besar banget, videonya tuh pada bagus-bagus banget. Jadi kita nambahin pemenangnya nih, dari yang sebelumnya itu 2 orang, akan ada 3 orang pemenang. Jadi buat teman-teman yang udah kumpulin, yuk kira-kira siapa yang bakal menang. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya. Nah, selanjutnya nih aku bakal mempersilahkan Kak Stefani untuk memulai kelas kita. Silakan Kak Stefani. Hai teman-teman, bentar ya, aku coba share screen dulu. Oke. Nah, balik lagi nih sama aku hari ini di pertemuan ketiga kita. Nah, di pertemuan ketiga kita akan belajar apa sih? Kita lihat ya. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang olahraga dan hobi. 运动与爱好. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kan di pelajaran Kamis lalu, kalian sempat belajar tentang buah-buahan gitu kan. Nah, aku mau coba tanya nih ke teman-teman, kira-kira nih buah apa yang ada di PPT aku nih? Yang aku tunjuk nih. Kira-kira boleh nih di komen, buah apa sih itu? Boleh tulis pinyin, boleh tulis hanzi. Oke. Oke, kira-kira rata-rata udah pada denger nih. Caomei. Oke, berarti teman-teman ada mengulang nih ya di rumah, ada dicatat dengan baik, ada diulang nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke start materi kita gitu ya. Oke, tentang 运动与爱好. Nah, kalau kita belajar olahraga, kita juga harus tahu nih, apa sih bahasa Mandarinnya olahraga itu? Nah, bahasa Mandarinnya olahraga itu adalah 运动. 运动. Jadi nadanya nada 4 semua gitu. 运动. Jadi teman-teman boleh sambil off mic sambil diikutin ya teman-teman biar langsung praktek nih gimana sih cara pengucapannya gitu. Dan bagi teman-teman yang mencatat mungkin kalimat nanti seterusnya dalam pelajaran hari ini kalimatnya nggak perlu dicatat dulu karena kan nanti kita juga akan share materi ini ke kalian. Jadi mungkin yang kalian boleh catat dulu itu kosakata-kosakatanya karena untuk sekarang sih menurutku lebih bagus untuk memperbanyak kosakata gitu. Jadi teman-teman boleh catat aja kosakatanya dulu. Mungkin nanti tulisannya boleh buat nanti untuk latihan saat kita udah kirimin bahan ajar hari ini, oke? Nah, balik lagi, 运动. Nah, gimana sih cara pakainya kalau dalam kalimat kita bisa ngomong 我喜欢运动. 我喜欢运动. Nah, kemarin Kamis lalu juga teman-teman juga ada belajar tentang sihuan, artinya suka ya. Jadi teman-teman harusnya masih ingat nih ya, baru beberapa hari yang lalu nih, sihuan artinya suka gitu. Berarti 我喜欢运动 artinya aku suka olahraga gitu. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin penasaran nih, apa ada perbedaan nih antara tulisan simplified atau tradisional? Nah, kalau untuk kata yuntong, ada nih perbedaannya nih. Kalau untuk yuntong, dia berubah menjadi begini nih tulisannya teman-teman. Nah, jadi agak ribet ya. Kelihatan agak ribet gitu. Jadi agak berbeda. Jadi ini buat pengetahuan teman-teman aja, apa sih bedanya tradisional sama simplified gitu. Kalau yang ini simplified, guratannya lebih mudah. Kalau yang tradisional agak sedikit lebih sulit gitu. Oke.
Next, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu wah, teman-teman ada yang nggak suka oh, Kak Diana ada yang nggak suka Yuntong nih, harus teman-teman nah, ngomongin nggak suka Yuntong nih, wo bu喜欢 Yuntong. Nah, baru kita mau belajar nih, kalau kita olahraga pasti kita sehat kan? Nah, kita akan belajar nih, apa sih kata sehat dalam bahasa Mandarin? Dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah 健康, 健康, nada 4 dan nada 1 gitu. 健康. Teman-teman boleh sambil ikutin ya off mic. Nah, kalimat yang kita bisa pakai adalah 他很健康. 他很健康. Artinya dia sangat sehat gitu. Kalimat ini juga kalian bisa ganti ke kata ganti orang lainnya gitu kayak 你很健康 ya artinya kamu sangat sehat. 我很健康 artinya aku sangat sehat gitu. Nah, untuk kata 健康 ini dia tulisan tradisional dan simplifiednya tuh sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi sama-sama ribet teman-teman tulisannya untuk 健康 gitu. Oke. Mungkin aku mau coba panggil satu orang kali ya untuk baca kalimat ini walaupun kalimatnya singkat nih. Mungkin untuk latihan nada. Mungkin boleh coba angkat tangan. Oke. Mungkin Kak Rido dulu nih ya kayaknya karena dia langsung muncul nih di layar aku nih udah tunjuk tangan. Boleh Kak Rido dibaca kalimatnya? 他很健康，Oh, 健康 bacanya 健康, nada 4 ditekan dulu baru nada datar. 健康 boleh 健，diulangin? 他很健康，Oke, itu udah benar ya Kak Rido. Mungkin lebih ditekankan lagi nih di 健康 nadanya gitu. Tadi soalnya nadanya kayak nada 4 dan nada 3 gitu. 健康 gitu. Jadi thank you Kak Rido. Boleh nanti dilatih lagi nih. Udah benar nih tadi pengucapannya yang terakhir kalinya gitu. Oke. Next, kita akan lanjut. Untuk teman-teman yang masih mau coba, nanti aku bakal kasih kesempatan lagi ya di slide selanjutnya. Masih banyak kok teman-teman. Oke. Nah, kalau kita olahraga nih, biasanya nih, bagi teman-teman yang malas olahraga nih, mungkin teman-teman harus ajak orang lain untuk olahraga bareng nih. Nah, gimana sih cara ngajak orang lain untuk olahraga bareng? Nah, kita bisa pakai kata ichi, ichi, nada 1 dan nada 3. I, nadanya datar dulu, ci, nada 3 gitu, kayak turun, naik gitu. Artinya bersama atau bersama-sama. Nah, gimana sih cara pakainya gitu? Gimana sih cara pakai kata ini? Gimana sih cara mengajak temen nih biar aku nggak males, aku mau ajak temen-temen deh untuk olahraga. Nah, kamu bisa bilang 我们一起去运动吧。我们一起去运动吧。Jadi di sini artinya woman itu kita atau kita. Artinya sebenarnya yuk kita pergi olahraga bersama atau ayo kita pergi olahraga bersama gitu. Tapi kalau mau diartiin satu-satu nih, woman itu kan kita. Kita udah belajar kan di pertemuan pertama. Ichi bersama-sama. Chu itu artinya pergi gitu. Terus yuntong olahraga. Nah, mungkin teman-teman bingung, Pa di sini tuh apa sih? Nah, Pa di sini tuh artinya untuk mengajak gitu, yuk gitu. Jadi Pa ini sebenarnya banyak arti gitu. Ada yang artinya untuk mengajak, ada yang artinya mungkin teman-teman bingung nih. Misalnya teman-teman bingung nih, ini buahnya strawberry bukannya? Teman-teman bisa bilang, oh, 这个是草莓 Pak, gitu. Nadanya kayak Pak, kayak agak bertanya gitu. Kayaknya sih 草莓 gitu, kayaknya sih strawberry gitu. Nah, tapi kalau konteks di kalimat ini, Pa-nya tuh lebih kedengeran ceria gitu, kayak nadanya mengajak gitu, 我们一起去运动吧 gitu. Pa gitu, kayak agak tinggi-tinggi gitu karena kan excited gitu atau senang gitu, pengen banget nih ngajak teman-teman untuk olahraga bareng gitu. Jadi kalimatnya 我们一起去运动吧 gitu. Oke.
Sekarang aku bakal panggil lagi nih satu orang lagi untuk coba baca kalimatnya. Mungkin aku coba panggil Kak Feliciatan. Oke, boleh coba dibaca, Kak? 我们一起去运动吧。 Oke, udah bener-bener. Udah bagus tuh nadanya. Udah, oke, untuk nadanya nggak ada yang salah, semua benar gitu. Oke, thank you Kak Felicia. Oke, kita next dulu, nanti bakal ada kesempatan-kesempatan lagi nih buat kalian untuk coba baca. Next, nah, kalau misalnya ngomongin olahraga kan pasti kita nggak akan jauh-jauh nih dari bidang olahraga nih. Jadi hari ini aku akan juga ngajarin 6 bidang olahraga gitu. Oke, biasanya kalau tentang olahraga orang-orang pasti tanyain kamu, "Ni xǐhuan seme yundong?" Kamu suka olahraga apa? Ni xǐhuan suka seme itu apa? Yundong olahraga gitu. Jadi emang urutan posisi grammar Mandarin kadang-kadang kebalik gitu sama Indonesia. Kalau di Indonesia kita nanya, kamu suka olahraga apa? Tapi kalau ini kalimat kita artiin satu-satu per kata, kamu suka apa olahraga gitu kan? Jadi agak aneh gitu. Tapi balik lagi Mandarin atau bahasa asing tuh nggak bisa langsung kita translate satu persatu gitu. Jadinya kalau mau nanya kamu suka olahraga apa? Nanya dengan 你喜欢什么运动 gitu. Nah, oke. Untuk yang pertama adalah bidang olahraga pertama adalah basket gitu. Kita bisa bacanya adalah 篮球, 篮球. Jadi nada 2 dan 2. 篮球, 篮球. Nah, teman-teman, 篮球 ini artinya ada dua nih, 篮球. Artinya adalah basket, bidang olahraga basket, atau kita juga bisa artikan ini sebagai bola basket. Kok bisa diartikan bola basket? Nah, karena di sini teman-teman lihat nih, 球 itu artinya bola gitu. 篮 itu artinya keranjang gitu. Jadi kenapa sih basket disebutnya 篮球? Karena bola yang dimasukkan ke dalam keranjang, yang dimasukkan ke dalam ring nih. Jadi artinya bola dimasukin ke dalam keranjang, artinya 篮球, artinya bola basket gitu. Nah, yang tadi aku bilang juga bisa diartiin sebagai bola karena belakangnya juga 球, ada 球. Jadi 篮球 itu bola basket. Jadi setiap yang belakang ada 球 kita bisa artiin dua gitu, bidang olahraga itu atau bolanya, bola yang dipakai di olahraga itu gitu. Oke, untuk next-nya ada badminton atau bulu tangkis. Kita biasa ngomongnya 羽毛球, 羽毛球. Ada 2, 3 dan 3. 3, 2 dan 2, sorry teman-teman. Nah, sama lagi nih, 羽毛球, 羽毛itu artinya bulu gitu, teman-teman. Kenapa sih kok badminton ada kata unsur bulunya? Nah, karena kan kalau di badminton, di bola badminton nih atau koknya, kan dia bulu-bulu tuh ya, makanya ada unsur kata bulu atau imau di kalimat badminton. Nah, sama juga kayak basket, dia juga bisa kita artikan sebagai bola badminton atau koknya nih yang kita pakai untuk olahraga. Jadi 羽毛球 bisa artinya bidang olahraga badminton atau bulu tangkis, bisa juga disebut bola badminton atau koknya. Oke, next ada 网球. 网球 arti nada ketiga dan nada kedua. Artinya adalah bidang olahraga tenis atau bola tenis, sama seperti badminton basket. Ini juga 网球 atau ini tenis juga bisa diartikan sebagai tenis atau enggak bola tenis nih. Nah, aku jelasin lagi, kenapa sih tenis ngomonginnya 网球? Nah, karena kalau kita main tenis, tengahnya pasti ada kayak ini ya, net yang silang-silang gitu kan. Apa jaring-jaring gitu kan ya istilahnya. Nah, 网 ini adalah jaring gitu. Makanya ada unsur 网球gitu. Jadi bisa diartikan sebagai tenis atau bola tenis. Oke, next ke bidang selanjutnya ada
sepak bola atau kita ngomongnya 足球, 足球, atau nadanya dua-dua gitu ya. Nah, aku jelasin lagi nih kenapa nama sepak bola itu 足球. Nah, ada unsurnya nih. 足 itu artinya kaki gitu. Terus 球 itu kan bola gitu. Jadi ya, jadi artinya kan kaki dan bola. Berarti artinya bola yang dimainkan dengan kaki, berarti sepak bola gitu. Nah, sama juga kayak lanqiu, wangqiu sama yimouqiu. 足球 juga punya dua arti, yaitu sepak bola, bidang olahraga sepak bola atau bolanya sendiri. Bolanya sendiri juga kita bisa ngomongnya 足球 gitu. Oke, next ada 跑步. 跑步 atau lari. Jadi olahraga lari nih, mungkin pagi-pagi ya teman-teman ada yang suka 跑步 gitu. Nah, 跑 di sini kalau katanya cuma 跑 itu artinya tuh lari, berlari gitu. Nah, kenapa sih ada 步? 步 adalah kalau kita berlari kan kita pasti ngelangkah gitu. Nah, 步 ini artinya langkah gitu. Jadi 跑步 artinya lari kan gitu. Tapi kalau lari dalam artinya lari itu lari bidang olahraga ya teman-teman. Kalau mau contohnya kalau cuma mau ngomong aku berlari, 我在跑. Aku lagi berlari, aku sedang berlari gitu. Tapi kalau aku mau bilang aku lagi lari olahraga nih, lagi pas olahraga nih, kita ngomongnya 我在跑步 gitu. Oke. Next adalah 游泳. 游泳 artinya berenang. Nada 2 dan nada 3. 游泳. Nah, teman-teman, berenang ini kalau kalian lihat nih kata-katanya nih. Kalau kalian lihat kata-katanya di samping kiri setiap hanzinya ada titik 3 nih. Nah, kenapa sih ada titik 3 kayak 3 air gitu, titik 3 air gitu? Nah, karena ini berenang itu berhubungan dengan air gitu. Jadi biasanya kata-kata Mandarin yang berhubungan dengan air, kosakata yang berhubungan dengan air, biasanya di sebelah kiri kosakatanya atau hurufnya pasti ada titik 3 ini nih. Ada titik 3 kayak gini, gitu. Jadi kalau misalnya so kayak cuci tangan, teman-teman juga lihat nih pas dia juga ada titik 3. Nah, ini teman-teman bisa lihat di samping kirinya juga ada titik 3 gitu. Jadi kosakata atau pekerjaan yang berhubungan dengan air pasti biasanya rata-rata ada di titik 3. Nah, iya benar sih. Ada yang komen juga nih, laut atau hai juga ada titik 3-nya nih. Sama nih. Titik 3-nya gitu. Jadi biasanya yang berhubungan dengan air biasanya ada titik 3-nya gitu. Oke. Ya, juga bisa he atau sungai juga ada titik 3-nya. Oke. Next kita akan lihat nih. Nah, jadi ada ketentuannya juga nih untuk olahraga yang menggunakan bola nih. Nah, untuk lanqiu, yimouqiu, wangqiu itu kan semua permainan bola nih ya, basket, badminton, dan tenis. Nah, kalau kita ditanya, 我喜欢, ini 喜欢什么运动? Kalian nggak bisa cuma jawab, 我喜欢篮球, atau 我喜欢毛球, 羽毛球, atau 我喜欢网球. Itu nggak bisa gitu. Karena artinya, aku suka basket, aku suka badminton, aku suka tenis. Mungkin di bahasa Indonesia bisa ya, tapi di Mandarin kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita harus menambahkan kata kerja di depannya gitu. Karena kan kalau kita cuman lanqiu, yimouqiu, sama wakqiu, itu artinya kan bisa dua arti. Bisa bidangnya, bisa bolanya gitu kan. Jadi kan kalau kita bilang 我喜欢篮球 bisa aja artinya aku suka bola basket gitu kan. Jadi agak aneh gitu. Jadi untuk kata-kata yang berhubungan dengan bola biasanya kalau kita bilang oh saya suka olahraga ini atau basket atau badminton atau tenis biasa kita akan tambahin tanda kata kerja gitu. Nah, kata kerjanya juga sesuai nih tergantung olahraganya. Misalnya kalau kayak basket, badminton, dan tenis ini kan cara kita
prakteknya adalah dengan pakai tangan gitu kan. Kalau basket kita dribble pakai tangan. Kalau badminton atau tenis kita bakal ambil bolanya, terus kita pakai raket pukul. Tapi kan pukulnya juga pakai tangan gitu. Makanya kita akan pakai kata kerja ta memukul artinya gitu. Jadi kalau mau bilang bermain basket, ta lan qiu. Mau bilang bermain badminton, ta yu mao qiu. Kalau tenis, ta wang qiu. Gitu. Jadi kayak kalau ditanya, ni xi huan seme yundong, kalian nggak bisa jawab lan qiu ya. Kalian harus jawabnya, wo xi huan ta lan qiu gitu. Nah, ini kan untuk yang permainan bola yang pakai tangan nih. Nah, gimana sih sama sepak bola? Sepak bola kan nggak pakai tangan, sepak bola pakai kaki. Nah, karena sepak bola pakai kaki, makanya kita bisa pakai verb atau kata kerja yang pas untuk sepak bola adalah ti atau menendang artinya. Jadi bermain sepak bola kita bisa bilang ti zu qiu gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya ni xi huan seme yundong, terus kalau kalian sukanya sepak bola ya kalian jawabnya wo xi huan ti zuqiu. Nggak bisa kalian jawabnya wo xi huan zuqiu. Itu nggak bisa ya teman-teman. Malah nanti dikiranya kalian suka bola sepak bola gitu. Oke. Nah, ini kita simpulkan dulu ya. Jadi kalau ada yang nanya kalian nih, ni xi huan seme yundong, kamu suka olahraga apa? Kalian udah tahu nih ya jawabnya. Kalau untuk khusus permainan-permainannya, olahraga-olahraga yang menggunakan bola itu harus pakai verb-nya gitu ya. Nah, aku contohin dulu ya. Nah, ini ada 3 anak-anak nih, namanya Xiaoli, Xiaomei, sama Xiaohong. Nah, mereka menjawab nih, pas mereka ditanya, ni xi huan seme yundong, mereka jawab nih. Nah, aku bakal contohin dulu si Xiaoli jawabnya apa ya. Nah, si Xiaoli jawabannya bilang adalah, pas ditanya ni xi huan seme yundong, dia jawab, wo xi huan da lan qiu. Wo xi huan da lan qiu. Aku suka bermain basket gitu. Nah, oke. Kan masih ada 2 nih, ada Xiaomei sama Xiaohong. Nah, aku bakal panggil 2 orang, tapi aku pilihnya satu-satu dulu ya. Jadi aku nanti bakal nanyain pertanyaan nih, ni xi huan seme yundong. Nah, kalian harus jawab aku pakai kata-kata si Xiaomei atau enggak Xiaohong gitu ya. Aku bakal panggil Kak Nani. Boleh coba dibuka mic-nya? Oke, Kak Nani. Oke. Wansanghao, Kak Nani. Nah, aku bakal nanya dulu nih ya, dan nanti Kak Nani bakal jawab pakai si Xiaomei punya jawaban nih. Oke. Aku akan nanya ya, ni xi huan seme yundong? 我喜欢游泳。 Oke. Thank you Kak Nani, nadanya udah benar, udah pas gitu. Yoyongnya juga udah benar, nada 2 dan nada 3. Thank you ya Kak Nani. 谢谢老师。 Boleh ya, Pukechi gitu. Jadi kalau kalian ditanya, kalau ada orang nanya kalian, xie. Kalau bilang ke kalian xie, kalian bisa jawab Pukechi. Oh, sama-sama gitu. 不客气。 Nah, oke. Thank you Kak Nani. Oke, next aku bakal panggil, aku lihat dulu ya, ada yang raise hand lagi. Mungkin aku panggil Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara. Halo, Lausha. Aku bakal nanya dulu ya, nanti kamu jawabnya pakai jawaban si Xiaohong. Yang ini, yang paling ujung. Oke. Ni xi huan seme yundong? 我喜欢地折条。 Oke. Nah, tadi aku dengar ti zu qiu. Nah, diingat ya, Kak, kalau misalnya ti atau kata t itu harus ada angin nih ngomongnya. Jadi ti zu qiu. Coba boleh diulang kata ti zu qiu-nya. Halo, Kak Mutiara. Boleh coba di on mic lagi sebentar. Oke.
Boleh coba diulang lagi nih perkataan ti zuqiu karena tadi masih salah nih. Kamu ti-nya nggak ada angin nih kedengarannya karena kan kalau huruf T itu harus ada angin nih gitu. 我喜欢踢足球。 Ya, oke. Mungkin thank you kamu Tiara. Mungkin perlu dilatih lagi ya cara pengucapannya ti zuqiu gitu. Oke. Next kita bakal lanjut lagi. Nah, kita udah ngomongin olahraga nih. Oh, 我喜欢，你喜欢什么运动？我喜欢打篮球，打羽毛球gitu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin hobi. Nah, hobi itu apa sih? Hobi itu 爱好，爱好. Nah, kalau kalian teman-teman bisa lihat nih, kata ai di sini tuh artinya bisa suka, bisa sayang gitu, atau bisa cinta gitu. Kayak biasa kalau kalian suka nonton drama China, kalian pasti sering dengar, oh, 我爱你gitu. Oh, aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu. Nah, ai di sini juga dipakai di kata hobi atau ai hao. Kenapa sih? Karena kan hobi itu kegiatan yang kita suka gitu kan. Yang kita suka, kegiatan yang kita suka, yang kita cintai gitu, rasanya kegiatannya bikin kita seneng gitu kan. Nah, jadi makanya dipakein ai gitu. Nah, biasanya dipakai kalimatnya gimana sih? Kita bisa bilang hobiku adalah, atau kita bisa bilang 我的爱好是，我的爱好是. Jadi hobiku adalah, jadi 我的 ini kan kepunyaan gitu. 我的爱好 hobi saya gitu. 是 adalah gitu. Jadi hobi saya atau hobiku adalah. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar nih cara untuk salah teman-teman. Maksud aku adalah hobi apa aja sih yang biasa kita punya. Nah, aku pilih cuman 4 kosakata umum untuk hobi gitu. Nah, jadi yang pertama ada menyanyi atau changke. Changke. Jadi pas ngomong chang ada anginnya ya teman-teman. Jadi changke gitu. Nah, menyanyi di sini kalau kita lihat kosakatanya, chang itu artinya juga menyanyi teman-teman. Ke itu artinya lagu gitu. Jadi changke sebenarnya tuh tapi artinya changke itu bisa diartikan juga sebagai menyanyikan lagu. Tapi kita biasanya ngomongnya kalau nggak bilang kalau changke itu artinya menyanyikan lagu. Kita biasanya lebih bilangnya changke itu menyanyi gitu. Tapi aku cuma jelasin gitu kayak unsur-unsur katanya gitu. Nah, mendengarkan musik. Ngomongnya apa sih mendengarkan musik? Artinya ting ing yue. Ting ing yue. Nah, mendengarkan musik. Nah, kita bisa lihat nih, ting itu artinya mendengar atau dengar gitu. Ing yue itu artinya musik gitu. Nah, jadi ting ing yue artinya mendengarkan musik gitu. Nah, pasti teman-teman bingung, ing yue itu musik gitu, ke itu lagu gitu. Jadi boleh nggak sih ting ke? Sebenarnya ting ke juga boleh gitu. Cuman kita kalau biasanya ngomong lebih seringnya ting ing yue, oh mendengarkan musik gitu. Jadi kalau ditanya kamu lagi apa, kita bisa bilang 我在听音乐 gitu. Aku lagi dengerin lagu nih gitu. Tapi sebenarnya ting ke juga bisa gitu. Cuman lebih sering digunakannya ting ing yue. Oke, next ada menari atau tiao wu. Tiao wu. Nah, tiao wu di sini kalau kalian bisa lihat kata-katanya, tiao sendiri kalau nggak ada u-nya ini, tiao Inggrisnya artinya melompat gitu. Terus u itu dari kata u tao, artinya tarian. Jadi artinya melompat tarian. Jadi maksudnya tuh menari gitu. Cuman digabungin aja gitu. Nah, makanya bisa kita bilang tiao u artinya menari gitu karena kan dari unsurnya tiao. Pasti kan kalau nari kita udah loncat-loncat tuh. Terus habis itu u tao. U itu dari kata u tao atau tarian gitu. Jadi ya menari kita ngomongnya jadi tiao u.
Nah, oke. Selanjutnya ada kata menonton film, atau kita bisa sebutnya kan dianying, gitu. Artinya menonton film. Nah, kenapa sih unsurnya apa aja? Nah, unsurnya adalah kan, itu artinya melihat gitu. Kalau nonton film kan kita melihat. Dianying artinya film gitu. Jadi kita melihat film, berarti artinya kita menonton film gitu. Nah, kenapa film ada dianying itu bisa diartikan film? Karena dian sendiri artinya listrik gitu. Jadi kan kalau kita nonton film, kita kan pasti melalui laptop atau melalui handphone atau melalui TV kan. Nah, itu kan butuh listrik gitu kan. Makanya ada unsur tian. Terus ing. Ing ini apa sih? Ing itu dari kata ingmu. Ingmu artinya layar gitu. Jadi kan kita menonton juga pasti harus ada layar dong, antara layar laptop, layar HP, layar TV gitu kan. Jadi makanya kita bilang tianying itu diartikan sebagai film gitu. Kan tianying. Nah, kan tianying juga bisa nih teman-teman ada nanya nih, menonton bioskop apa ya? Menonton bioskop kita juga bisa ngomongnya kan tianying gitu. Jadi kan tianying nggak cuma bisa diartikan oh nonton film di rumah gitu. Jadi kita juga bisa bilang nonton film di bioskop gitu. Jadi sama aja gitu. Nah, kalau teman-teman mau bilangnya nonton TV, teman-teman lain lagi nih, teman-teman bilangnya kan tiansi gitu. Jadi artinya menonton TV gitu. Tiansi artinya nonton TV gitu. Nih, aku coba ini ya di kan diansi. Nah, kan diansi. Ini ya teman-teman. Nah, tapi nih teman-teman, ini kan diansi. Kalau kalian lihat diansinya ada beda ya di bagian tian. Nah, ini karena aku tulis dalam huruf tradisional gitu. Jadi, tiannya sebenarnya sama kayak gini, se-nya juga sama. Tiannya sama, bedanya di tian aja. Se itu masih sama kayak tradisionalnya, kan juga masih sama kayak tradisionalnya gitu. Jadi, kan tiansi artinya menonton TV. Kalau kan tianying artinya menonton film gitu. Bisa menonton film di rumah ataupun bisa menonton film di bioskop gitu. Oke. Next-nya kita akan belajar nih sedikit kayaknya bukan grammar juga sih, tapi kayaknya penggabungan kata gitu ya. Nah, yang pertama nih adalah katanya Mei. Mei itu setiap gitu. Jadi misalnya kita mau ngomong nih, aku setiap hari pergi olahraga nih, aku setiap bulan pergi olahraga nih, mungkin sebulan sekali gitu. Atau aku setiap tahun misalnya pergi jalan-jalan nih gitu. Nah, gimana sih cara ngomongnya? Nah, kita bisa pakai kata Mei ini atau setiap gitu. Nah, gimana sih cara penggabungan katanya? Nah, yang pertama adalah Mei plus keterangan waktu gitu. Nah, jadi itu keterangan waktu apa aja sih? Keterangan waktu kan ada hari, minggu, bulan, dan tahun ya teman-teman. Jadi aku bahas dulu nih. Kalau hari kita bisa bilangnya tian. Yang ini. Tian. Nah, kalau minggu kita bisa bilang zhou. Zhou. Atau juga kita bisa bilang xingqi. Xingqi. Minggu gitu. Jadi minggu tuh bisa pakai dua kata nih, kita bisa pakai zhou, bisa pakai xingqi gitu. Nah, terus untuk tahun kita pakai nian. Nian itu tahun gitu. Nah, untuk bulan kita pakai yue. Yue. Nah, yue di sini ya bisa juga artinya bukan bulan kayak Januari, Februari, Maret. Kita juga bisa artikan bulan tuh bulan yang ini ya, ada di langit gitu, bulan gitu. Oh, ada yue, ada ini nih, ada bulan gitu. Nah, bahkan aku bahas lagi nih ya ke Mei.
Nah, jadi gimana sih cara bilangnya? Setiap hari kita bisa bilang 每天, 每天 di sini. Gitu. Jadi 每 itu setiap, 天 sehari. Jadi 每天 itu setiap hari gitu. Jadi 每 ditambah keterangan waktu gitu. Nah, kalau misalnya setiap minggu, kita bilangnya apa nih? Kita bilangnya 每周, 每周 atau setiap minggu, 每 setiap 周 minggu gitu. Nah, kalau setiap tahun gimana sih ngomongnya? Setiap tahun juga sama, 每 ditambah keterangan waktu tahun. Jadi 每年, 每年 gitu. Setiap tahun. Nah, tapi kok kenapa sih di bawah ada satu lagi nih? Nah, ada nih perbedaan kalau di Mandarin nih. Kalau misalnya untuk bulan dan minggu yang kita pakai kata xingqi, itu kita harus tambahin satuan. Jadi Mei tambah satuan, tambah keterangan waktu gitu. Contohnya kalau setiap bulan kita jadi ngomongnya 每个月, 每个月. Nah, yue sebenarnya setiap bulan selain Mei ke yue, kita juga bisa ngomongnya Mei yue, pakai yang atas nih, bentuk atas nih, Mei plus keterangan waktu nih. Cuman dua-duanya sama, dua-duanya bisa gitu. Cuman kalian bakal lebih sering dengar orang ngomong Mei ke yue atau setiap bulan gitu. Tapi kalau kalian mau ngomong Mei yue juga boleh sebenarnya, tapi biasanya lebih sering kita pakai Mei ke yue gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk minggu yang kita pakai kata xingqi bukan Mei, bukan Zhou tapi xingqi. Kita pakainya juga harus pakai yang aturan yang di bawah nih. Mei plus satuan plus keterangan waktu. Jadi Mei ke xingqi, Mei ke xingqi gitu. Mei ke xingqi. Jadi ke di sini artinya satuan gitu. Misalnya kalau kalian udah belajar buah nih tadi caomei atau strawberry kan. Jadi kalau kita mau bilang satu buah strawberry, kita kan bilangnya 一个草莓 gitu, satu buah strawberry. Nah, kalau untuk satuan waktu juga biasa orang pakainya ke gitu. Maksudnya untuk bulan dan minggu kita juga pakai ke. Jadi 每个月,每个星期,每个星期 gitu. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau nanya nih, jadi boleh nggak kita ngomongnya 每个周 atau 每个天 atau 每个年? Itu nggak boleh ya teman-teman, karena aturannya udah begitu gitu kalau di Mandarin. Kalau untuk tian, zhou, nian, mereka nggak bisa pakai ke gitu, jadi langsung aja 每天, 每周, 每年gitu. Tapi kalau yue kita bisa pakai dua, bisa 每月 atau 每个月, tapi lebih sering dipakainya 每个月gitu. Nah, baru yang terakhir untuk xingqi juga dia nggak bisa pakai 每星期, itu nggak ada yang teman-teman. Jadi kita harus ngomongnya 每个星期 gitu. Nah, jadi mungkin aku tambahin sedikit ya. Kalau misalnya kalian udah belajar angka nih di hari Kamis kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Gimana sih cara penyebutan hari gitu? Kalau penyebutan hari bisa pakai zhou, bisa pakai xingqi, tinggal ditambahin angkanya nih di belakang. Kalau misalnya hari Senin ya zhou yi, atau kita bisa bilangnya xingqi yi, xingqi yi gitu. Zhou yi atau xingqi yi gitu. Kalau hari Selasa juga tinggal diganti zhou er sama xingqi er gitu. Nah, jadi kalau habis itu kalau xingqi-san juga sama diganti xingqi-san, xingqi-san atau zhou-san gitu. Nah, sama nih, xingqi dari hari Senin sampai Sabtu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kalau hari Senin xingqi yi atau zhou yi, kalau hari Selasa xingqi er atau zhou er,
Hari Rabu 星期三 atau 周三. Hari Kamis 星期四 atau 周四. Hari Jumat 星期五 atau 周五. Hari Sabtu 星期六 6 atau 星期六 atau 周六gitu. Nah, tapi yang bedanya sendiri nih adalah kalau kita ngomongnya hari Minggu nih, hari Minggu bukan 星期七 atau 星期atau 周七, bukan ya, bukan pakai 7 ya teman-teman, tapi pakainya re. Gitu. Jadi kalau mau ngomong hari Minggu, 周日. Atau bisa kita pakai 星期日. Gitu ya teman-teman. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu ikutin tuh angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau terkhusus untuk hari Minggu, kita pakainya 周日 atau 星期日 gitu. Terus teman-teman untuk tadi ada yang nanya, aku jalan ada yang nanya ya, 星期 sama 周 sama aja nggak? Sama artinya teman-teman. Jadi mau kita ngomongnya 周一 atau mau kita ngomong 星期一 sama aja gitu. Mau kita ngomong 每周 atau 每个星期 itu sama aja artinya gitu. Sama-sama artinya minggu gitu, setiap minggu atau sama-sama artinya misalnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya setiap 2 tahun, 每2年 gitu. Liang, kalian kan tadi waktu itu juga diajarin kan di hari Kamis pakainya liang. Liang ini. Nah, 每2年 gitu. Jadi nggak pakai ke juga ya. Jadi 每2年 itu setiap 2 tahun. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi 每2年 gitu. Nggak pakai ke juga ya teman-teman. Jadi kalau nian biasanya kita nggak akan pakai ke gitu. Nah, kalau untuk 星期 sama 周 itu biasanya sama aja gitu. Lebih ke lihat orangnya gitu. Kalian lebih sukanya pakai 周一 atau 星期一 gitu. Jadi sama-sama tergantung orangnya aja gitu. Kalian lebih suka yang kayak gimana gitu. Oke. Kita bakal next dulu ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain lagi di akhir. Oke, selanjutnya ada percakapan. Oke, jadi teman-teman yang pengen baca nih, aku bakal coba baca dulu. Mungkin yang ini aku bakal panggil satu orang untuk baca barengan sama aku. Kita gantian gitu, kita lagi kayak percakapan. Dan nanti yang kedua, aku bakal panggil 2 orang, kalian coba percakapannya gantian gitu ya. Nah, untuk yang ini aku coba bacain dulu. Ini percakapan antara Xiaoli sama Xiaomei gitu. Nih si Xiaoli ini ceritanya lagi di chatting nih teman-teman. Terus si Xiaoli nanya nih, "Ni xihuan sheme yundong?" Kamu suka olahraga apa? Terus dijawab nih, "我喜欢打篮球." Aku suka bermain basket. "你呢?" Kamu gitu. Nah, kamu atau kalau kamu gitu. Biasanya kita suka nanya, "Oh, aku suka main basket nih, kalau kamu?" gitu atau "Kamu?" gitu. Nah, kenapa sih ada kata ne? Ne di sini tuh untuk menanyakan pertanyaan aja sih, kayak biasanya kan kita kalau ngomong kamu, nadanya naik kan, kamu gitu. Jadi kalau kalian cuma pakai misalnya 我喜欢打篮球你, kayak ni tanda tanya aneh gitu kalau di Mandarin karena kamu kayak nadanya datar kamu gitu. Kan kayak kesannya nggak nanya gitu kan, makanya biasa ditambahin ne. Kalau kamu gitu, ne ada agak nadanya ke atas ne gitu. Jadi ni ne gitu. Kayak kalau kamu gitu. Jadi kan kayak kita bisa nanya ada nadanya naik gitu ya gitu. Terus dijawablah sama si Xiaoli, dia bilang, 我喜欢打羽毛球和游泳. Aku suka bermain bulu tangkis dan berenang. 我喜欢打羽毛球和游泳. Gitu. Oke, aku bakal panggil untuk baca percakapan ya, tapi mungkin
Samuel Hosea, boleh coba on mic. Halo, Losho. Halo. Oke, jadi aku bakal jadi Xiaomei ya. Jadi kamu akan baca Xiaoli. Oke, boleh dimulai. 你喜欢什么运动？ Oke, jawab. 我喜欢打篮球。你呢？我喜欢打羽毛球和游泳。 Oke, yoyongnya pengucapannya yoyong. Jadi naik dulu baru turun. Yoyong. Boleh coba di 游泳。 Iya, oke benar. Jadi gitu ya Samuel, mungkin boleh diperhatiin lagi nadanya. Tapi yang untuk overall udah oke nih. Thank you ya Samuel. 不用谢，老师。 Oke, wah langsung dipraktekin ya. Tadi aku lihat Kak Diana ada kasih tahu juga nih, Bu Yongxie gitu kan. Oke, selanjutnya aku coba panggil 2 orang ya. Jadi kalian nanti akan berdua memulai percakapannya, ngobrolnya berdua nih, nggak sama aku. Aku coba panggil Kak Ahmad Arif sama Kak Silmi Fauziah. Kak Silmi, oke. Jadi nanti Kak Ahmad yang bakal jadi Xiaoli. Terus Kak Silmi yang bakal jadi Xiaomei ya. Oke, boleh mulai Kak Ahmad percakapannya. 好的，老师。你喜欢什么运动？ Oke, bentar Kak Silmi. Aku coba benerin dulu ya Kak Ahmad. Nadanya gimana sih? Nadanya adalah ni 你 喜欢 喜欢什么运动？运 Iya. 动， Yuntong, ditekan lagi, 运 lebih 动， ditekan lagi. Nah, 运 oke. 动。 Nah, si Huannya adalah nada 3 dan nada 1. Jadi si Huan. 喜欢 Oke, jadi ni si Huan. 你 sambil. 喜欢什 Si. 么？喜欢 Nah, ya, kayak gitu yang benar. Si Huan. 喜 Jadi 欢 ya, jadi ni si Huan. 你喜欢什么运动？ Oke. Oke, boleh dilanjut dulu Kak Silmi jawabannya. 打篮球，你呢？ Boleh diulang lagi Kak Silmi? Tadi awalnya agak kepotong. 我喜欢打篮球，你呢？ Nah, Kak Silmi, balik lagi nada 3-nya nih belum kedengeran. Jadi wo si huan. Boleh diikutin? 我 si 喜欢 huan. Ya, 打 huan. 篮球，打 打篮球，篮球，你呢？你呢？ Nah, oke. Boleh coba diulang sekali lagi nih. 我喜欢打篮球，我喜喜欢欢打喜欢打篮篮球，球，你呢？篮球，你呢？ Oke, udah lumayan ya Kak. Cuma masih harus dilatih lagi. Oke, Kak Ahmad. 谢谢老 Jawaban. 师。 Oke, lanjut Kak Ahmad jawabannya. 我喜欢打羽毛球和游泳。 Heyoyongnya nadanya udah benar, tapi Kak Ahmad kayaknya masih agak kesulitan nih untuk membaca si Huan. 喜欢 Ya, jadi kalau ngomongnya saya Sihuan. suka, wo si Huan. 我喜欢 Nah, si Huannya turun dulu si-nya. Si 喜 Huan. 喜欢 Oke, itu udah benar. Jadi wo si Huan. Wo 我喜 si 我 si 喜 Huan. 欢 Huan. Nadanya agak naik Huan. dikit. Nah, oke Huan. gitu ya. Kak Ahmad, jadi harus kalau nada 3 benar-benar diturunin gitu. Wo si Huan. Huan. Kalau nada 1 tuh agak tinggi gitu, tapi datar. Huan gitu. A gitu. Oke, Kak Ahmad. Mungkin boleh dilatih lagi nih ya, khususnya kata-kata wo, si Huan, atau nada 3 nih. Kayaknya Kak Ahmad masih kurang nih di nada 3. Tapi boleh dilatih lagi nih ya. Thank you ya Kak Ahmad dan Kak Silmi. 好，老师，谢谢。 Oke, lanjut. Nah, ada percakapan satu lagi nih. Jadi setelah percakapan ini kita akan main game ya teman-teman.
Nah, percakapan ini aku bakal baca dulu. Jadi, 我的爱好是跳舞. Oh, hobi aku adalah menari. Nah, terus dijawablah. Ini percakapan lagi nih, Xiaoli sama Xiaomei. Nah, Xiaomei ini jawab, 我也喜欢跳舞. 我也喜欢跳舞. Jadi ye di sini adalah juga gitu. Jadi aku juga atau saya juga suka menari gitu. Nah, terus ditanya lagi nih, Xiaoli. Dia bilang, "Oh, 我们每周一起去跳舞吧。我们每周一起去跳舞吧." Jadi ada pa lagi nih teman-teman. Tadi juga teman-teman lihat kan ada pa gitu. Pa artinya di sini juga masih yuk mengajak gitu. Tadi kan kalau tadi sebelumnya kan 我们一起运动吧 gitu. Yuk kita olahraga bareng. Nah, sekarang dia ngajaknya, "Oh, yuk kita setiap minggu nari bareng, pergi nari bareng" gitu. Jadi 我们每周 setiap minggu 一起 bersama-sama 去跳舞 pergi nari pa yuk gitu. Terus dijawablah sama si Xiaomei, 好吧, oke gitu. Nah, oke di sini pa juga bisa diartikan setuju juga gitu untuk kalimat belakang setuju gitu. Jadi 好吧, oke gitu artinya. Oke teman-teman, aku bakal pilih 2 orang nih ya untuk percakapan lagi nih. Mungkin 1 orang dulu sama aku, terus nanti aku pilih 2 orang lainnya untuk baca bergantian. Oke, aku akan panggil Kak Bima Prakosa. Oke. Halo Kak Bima. Oke, sekarang aku bakal jadi Xiaomei. Kak Bima yang bakal jadi Xiaoli ya. Oke. Boleh coba dimulai percakapannya? 好的，我的爱好是跳舞。我也喜欢跳舞。我们每周一起去跳舞吧。好吧. Oke. Kak Bima ini udah cun banget, udah tepat banget nih nadanya gitu. Mungkin di yang kalimat yuk kita sama-sama pa-nya lebih kayak agak tinggi, kayak lebih mengajak gitu. Jadi 我们每周一起去跳舞吧 gitu. 好的，谢谢老师。 Oke, thank you ya Kak Bima. 不客气，老师，谢谢。 Oh, oke, udah langsung dipraktekin teman-teman, bagus ya. Oke, lanjut. Thank you Kak Bima. Aku mau panggil 2 orang. Mungkin coba ya aku lihat. Kak Ainun Balada dan juga Kak Michelle. Udah dibuka nih mic-nya Kak Michelle dan Kak Ainun? Udah lah, Ustaz. Kayaknya Kak Ainun belum, ini Michelle ya berarti yang udah buka mic. Oh, Kak Ainunnya belum buka mic nih. Udah lah, Ustaz. Oh, oke. Oke, aku akan pilihin ya untuk Kak Michelle. Kamu baca yang Xiaoli, yang ini. Untuk Kak Ainun bisa baca yang Xiaomei. Oke, boleh dimulai? 好的，老师。我的爱好是跳舞。 Oke, sebentar ya Kak Ainun, aku benerin sebentar. Tadi 我的爱好, jadi 爱好-nya dihentakkan dua-duanya. Oh ya. Boleh coba diulang sekali lagi? 我的爱好是跳舞。 Nah, 是 itu juga dihentakkan. Jadi 4 hentakan nih. 爱好是跳舞. Jadi 我的爱好是跳舞. Jadi 爱好 sama 是 sama 跳-nya dihentakkan nih. Coba boleh diulang sekali lagi, Kak? 我的爱好是跳舞。 Oke. Boleh. Oke, lanjut Kak Ainun. 也喜欢跳舞。 Boleh diulang sekali lagi? 我也喜欢跳舞。 Nah, 我也-nya udah benar.
Sihuannya yang salah nih. Sihuannya, si-nya tuh nada ketiga, jadi rendah gitu. Sihuan, 我也喜欢跳舞。 tiao wu, tiao nah ya t karena t kan, jadi kita harus pakai ada angin gitu. Jadi 我也喜欢跳舞. Coba boleh diulangi lagi? 我也喜欢 Sihuan tiao wu. Oke. Boleh dilanjut Kak Michelle? 我们每周一起去跳舞吧。 Oke, sebenarnya udah benar nih Kak Michelle, cuman salah ada di cu sama tiao wu. Oh Cu-nya ya, kurang dihentak tadi. Jadi cu, tiao wu, tiao juga harus dihentak gitu. Dan jangan lupa t harus pakai angin. Boleh diulang sekali lagi? 我们每周一起去跳舞吧， Tiao wu pa, 跳舞吧。 kayak nadanya agak naik, kayak agak senang Iya. gitu. Pa, gitu. Oke, bentar loh, Ustaz. 我们每周一起去跳舞吧。 Oke, sebenarnya Kak Misha tadi yang pertama kali udah bener nih, cuman tadi ngulang lagi nadanya jadi agak berantakan lagi, tapi nggak apa-apa ya, Kak, bisa dilatih lagi. Oke, selanjutnya Kak Ainun. 好吧， Oke, Halpa udah bener. Oke, jadi mungkin thank you ya Kak Ainun dan Kak Michelle. Mungkin tadi beberapa koreksi bisa dicoba dilatih lagi biar lebih lancar gitu nadanya. Biar lebih cun, biasa kita ngomongnya nadanya udah hencun atau udah tepat gitu. Kalau pucun nggak tepat gitu, teman-teman. Oke. Oke. Xie. Nah, teman-teman, mau nanya nih. Kalian coba komen nih. Ini tulisan xie, ini pakai tradisional atau pakai simplified sih? Soalnya kemarin aku sempat nih ajarin di special corner. Oke, benar ya teman-teman. Berarti teman-teman yo zui wo jiao sema. Maksudnya ada memperhatikan aku ajarin apa gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah part yang kalian tunggu-tunggu yaitu main games. Oke. Oke, kita akan main games. Bentar ya teman-teman. Akan main games. Nah, untuk tadi teman-teman nih yang tadi 15 menit sebelum kelas udah masuk dan main game bersama, gamenya kita bakal main game yang sama nih, cuma pertanyaannya berbeda gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku bakal setting dulu dan aku akan jelasin cara mainnya. Nah, kita akan bermain selama 5 menit ya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, aku coba share screen dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi teman-teman boleh buka, aku bakal copy linknya dulu untuk join. Ini linknya, atau enggak teman-teman bisa ke bluecat.com/play, baru masukin kodenya. Nah, teman-teman kan setiap gamenya sebenarnya ada maksimum orangnya nih. Jadi kita bakal bagi 2 room nih ya teman-teman. Jadi yang nanti udah nggak bisa masuk ke room yang aku ini, nanti Kak Diana akan bantu untuk buka ke room selanjutnya. Gitu. Nanti Kak Diana juga bakal kirim kodenya ke kalian gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk lagi nih karena udah penuh di bagian yang room game pertama yang aku buat ini, bisa nanti langsung lanjut ke game room yang dikirimin Kak Diana ya. Oke. Aku di sini aku baru 33 player. Jadi aku lihat dulu. Mungkin nanti yang kalau misalnya nggak kebagian room, coba komen ya biar nanti Kak Diana bisa bantu untuk buka room selanjutnya gitu. Sekarang masih baru 37 orang.
Dan kita ada 83 partisipan nih. Yuk teman-teman yang belum join. Ini linknya aku kirimin lagi. Atau kalau kesulitan buka linknya bisa langsung ke bluecat.com/play terus masukin kodenya. Oke, aku tunggu ya. Aku tunggu 2 menit lagi. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain untuk join. Sambil kita menunggu juga Kak Deana untuk setting room keduanya, kalau misalnya kita masih butuh. Oke, aku bakal tunggu sampai jam 8:03 ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang belum join, mungkin aku bakal langsung play. Waiting lobby, iya, karena aku belum mulai gamenya ya Karido. Jadi sementara teman-teman masih di lobby permainannya nih, karena aku masih nunggu teman-teman yang lain untuk join, karena baru 48 orang nih yang join gitu. Oke, aku tunggu sampai jam 9:03 teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, aku bakal langsung mulai. Kak Rido, coba aku cek ya. Nih teman-teman boleh coba lihat teman-teman udah masuk atau belum dari layar aku nih, layar share screen-nya. Mungkin teman-teman lihat nama teman-teman. Kalau teman-teman lihat, berarti teman-teman udah ada di dalam gamenya. Oke. Oh ya, Karido udah ada ya, di sini ada namanya. Oke teman-teman, karena udah jam 9:03, aku bakal mulai ya permainannya. Oke, kayaknya masih nambah lagi ya join permainannya. Oke deh, aku tunggu deh 1-2 menit lagi teman-teman. Untuk ini nih, karena pemainnya masih bertambah nih. Mungkin teman-teman ada beberapa yang kesulitan join. Oh nggak apa-apa teman-teman kalau nggak bisa mulih muka mungkin karena udah karakternya udah dipakai sama teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini kan yang penting tamu utamanya kita adalah permainannya bukan karakternya gitu. Oke, udah 57 kayaknya udah nggak nambah lagi. Aku bakal play dulu. Jadi tapi mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang mau join. Oh, teman-teman boleh komen, mungkin ada yang belum bisa join atau maksudnya udah mau join tapi nggak bisa join. Mungkin Kak Cindy coba boleh oke, kalau gitu mungkin orangnya udah hampir penuh, mungkin boleh minta tolong Kak Diana untuk buka room selanjutnya, dan biar teman-teman yang nggak bisa masuk ke room yang pertama bisa. Nah, oke teman-teman, boleh diklik di link yang Kak Diana share di kolom chat, jadi akan ada di room selanjutnya gitu. Tenang aja teman-teman, permainannya layarnya nggak berbeda jauh gitu, karena soalnya atau apa yang terjadi di gamenya bakal di HP kalian gitu, atau di platform di laptop yang kalian pakai gitu. Oke. Boleh coba masuk dulu ya, kita akan tunggu teman-teman masuk ke roomnya Kak Diana. Oke, mungkin masih ada teman-teman yang belum bisa masuk ruangan. Kalau enggak, mungkin aku bakal mulai. Karena aku udah lihat nih beberapa yang nggak bisa masuk. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sorry banget karena keterbatasan orangnya. Jadi kita bakal mulai. Oh iya, kita bakal... Oke teman-teman, Kak Diana bilang nih, kalau tadi bilang nggak bisa pilih muka, mungkin bisa masuk ke
roomnya Kak Diana nih, biar karena mukanya atau karakternya masih ada banyak pilihan nih teman-teman. Oke. Kalau yang sebenarnya nggak pakai mukanya sama aja teman-teman, cuman buat karakter kalian aja gitu. Tapi kalau yang pengen banget nih, aduh, mau pilih karakter yang lain boleh. Boleh ke roomnya Kak Diana. Oke, aku tunggu sampai jam 8:07 dan aku akan start ya teman-teman. Mungkin ada yang mau pindah dulu ke room Kak Diana untuk pilih mukanya atau karakternya, atau juga masih teman-teman yang belum join di tempat aku mau join di tempat Kak Diana. Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung mulai aja ya permainannya. Oke. Jadi adalah pertama kalian bakal disuruh pilih password gitu. Nah, setelah kalian pilih password, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan, kalian akan dapat 3 hadiah untuk dipilih gitu. Misalnya kalian pilih hadiah pertama nih, oh kalian bakal dapat kripto nih atau duit di sini gitu. Nah, tapi juga bisa kalian dapat hadiah untuk menghack atau meretas orang lain gitu. Nah, jadi kalau kalian meretas orang lain bahkan kehabisan waktu nih, kurang waktunya untuk ngehack nih. Oke, teman-teman. Boleh coba dulu dipilih passwordnya. Nah, jadi teman-teman di sini cara mainnya aku ulang lagi. Jadi teman-teman pilih password, habis itu teman-teman akan menjawab pertanyaan gitu. Setelah menjawab pertanyaan, teman-teman bakal dapat 3 pilihan hadiah, teman-teman bisa pilih. Kalau teman-teman dapat kripto, itu akan menjadi poin teman-teman atau uang teman-teman. Nah, kalau kalian dapatnya hack atau meretas, kalian bisa meretas teman kalian nih, biar teman kalian kurang waktu nih untuk cari uangnya nih. Nah, tapi kalian harus meretas dengan cara kalian tebak dulu nih password teman kalian kira-kira apa sih? Gitu. Kalau kalian berhasil menebak password teman kalian baru bisa meretas mereka. Kalau nggak bisa, kalian akan lanjut untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi bakal ini ya teman-teman, bakal lihat poin siapa paling banyak. Di sini teman-teman bisa lihat ya di layar share screen-nya siapa nih yang paling banyak gitu. Oke, Kak Armel udah 1000 nih teman-teman. Dengan posisi keduanya ada Kak Kristal gitu. Oke, ini kita akan lihat ya, bisakah yang teman-teman yang lain dibawa Kak Armel untuk menyusul Kak Armel? Tapi di sini yang utamanya sebenarnya teman-teman cari poin ya, teman-teman cari kriptonya. Sebenarnya untuk menghack orang itu nggak terlalu penting gitu. Cuma kalau kalian bisa dapat hack orang juga oke, karena kalau hack orang itu jadinya memperlama teman kalian yang dihack itu untuk melanjutkan pertanyaan dan mendapatkan kriptonya atau uangnya gitu. Oke, Kak Armel kayaknya mau disusul nih sama Kak Kristal. Oke, Kak Armel udah disusul nih sama Kak Justin dengan perolehan nilai 2040. Oke, teman-teman. Mungkin aku kebanyakan ngomong, aku kan diam dulu untuk biar teman-teman bisa fokus. Oke, sekarang yang memimpin masih Kak, udah naik nih jadi Kak Dian. Oke, aku lihat ada beberapa teman-teman yang masih 0 nih. Gak apa-apa teman-teman, coba pelan-pelan dijawab aja pertanyaannya. Oke, wah Kak Dian dan Kak Kristal udah mencapai puluhan ribu nih, teman-teman. Disusul nih sama Kak Hehehehe. Oke. Waktunya teman-teman tinggal 1,5 menit lagi ya teman-teman.
Bagi teman-teman nih yang masih belum dapat poin, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Masih ada waktu 1,5 menit untuk, walaupun mungkin kesempatan menangnya lebih sedikit, tapi teman-teman bisa ulang nih, belajar lagi nih. Apa sih jawabannya kok kurang tepat gitu. Mungkin bisa dicari-cari lagi nih jawaban yang tepat untuk soalnya apa sih. Oke. Tinggal 1 menit lagi nih teman-teman. Yuk, buruan teman-teman untuk coba jawab sebanyak-banyaknya. Oke, sisa 47 detik lagi nih teman-teman. Karena Kak Dian dan Kak Armel ini beda dikit nih. Kita lihat ya, siapa yang nanti akhirnya menang nih. Karena dari tadi Kak Armel, Kak Dian ini kejar-kejaran nih poinnya. Oke. Sisa 10 detik lagi teman-teman. Oh, Kak Dian tersisihkan ya. Oke, Kak Dian naik lagi. 3, 2, 1. Habis teman-teman waktunya. Oke, jadi pemenang kita tetap Kak Armel ya. Tadi walaupun sempat Kak Armel kejar-kejaran dengan Kak Dian dan Kak Hehehe ini, akhirnya Kak Armel yang menang. Juara 2 Kak Dian dan juara 3 Kak Hehehe. Aku nggak tahu ini siapa ya. Oke, kalau gitu, thank you teman-teman yang udah main bareng aku nih. Kayaknya seru gak kira-kira teman-teman? Saya tadi mungkin 5 menit kan, aku kasih 5 menit supaya teman-teman mungkin yang belum begitu paham permainannya bisa coba-coba dulu. Terus juga bisa kalau bikin pertanyaan kan kayaknya harus mikir dulu nih kira-kira jawabannya yang benar yang mana deh gitu. Oke deh, masih ada 2 menit nih sebelum kelasnya habis. Mungkin aku bakal coba panggil 1 orang lagi deh. Untuk baca gitu sebelum kita menutup kelas nih hari ini. Atau mungkin ada yang mau nanya, boleh coba ditanya di komen mungkin tentang pelajaran tadi. Ada yang masih bingung? Coba aku bakal share screen lagi materinya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya bisa bertanya di kolom chat. Oh, ballet itu ballet. Ballet atau tarian balet. Jadi kalau mau ngomong, coba ya aku bantu ketik dulu teman-teman. Tapi mungkin karena keyboard aku tradisional, jadi aku minta bantuan Google Translate ya teman-teman, soalnya tulisannya agak beda nih. Oke. Udah diketikin nih sama Kak Diana nih untuk yang simplified-nya. Nah, untuk membaca buku, itu bisa kita pakai kansu. Aku coba ketikin ya teman-teman. Di sini. Bentar. Kansu. Nah, itu untuk tradisionalnya ada di kolom chat ya teman-teman. Dan untuk itu simplified-nya untuk tradisionalnya kita bisa tulis dengan kayak gini. Kansu. Kalau mendaki gunung itu pasan. Pasan. Oke. Untuk lebih pakai sering mana singci atau cow itu sebenarnya tergantung kaliannya. Sebenarnya bebas gitu. Gak ada yang aku sih bisa kadang-kadang dengar orang ngomongnya pakai singci, bisa pakai cow. Jadi sama aja gitu. Tergantung preference kalian. Kalian lebih sukanya pakai singci atau pakai cow juga boleh. Oke. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis nih, udah di 8.16, aku bakal lanjut jawabnya di komen ya teman-teman.
aku bakal lanjut jawab pertanyaan teman-teman di komen, dan aku balikin dulu ke Kak Adriana karena sebentar lagi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu special corner. Oke, thank you teman-teman. Aku kembali ke Kak Adriana ya. OK，好的，谢谢 Stephanie 老师。下一个部分呢，我们会看的就是我们的 special corner。Nah, di bagian berikutnya kita akan melihat masuk sesi special corner ya yang akan dibawakan oleh Kak Jocelyn. Nah, silakan Kak Jocelyn boleh dipersilakan untuk share screen dan juga mulai. Terima kasih. Oke, 大家好, kembali lagi sama aku ya. Oke, kali ini aku yang akan bawain special corner untuk hari Minggu. Udah kelihatan belum screen-nya? Udah Udah kelihatan? Oke. Nah, 我就开始吧. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Kali ini aku lebih ngebahas tentang pengalaman aku ya selama di China, Liu Xue belajar bahasa waktu itu. Nah, yang aku perhatikan itu mereka di sana ada dua ya, kayak misalnya kayak di Indo aja gitu, mereka ada bahasa nasionalnya gitu kan. Nah, bahasa nasionalnya ini namanya disebut Putonghua. Putonghua. Jadi Pun ada 3, ya Pun ada 3, Tong ada 2, Putong ada 1 ya, salah. Putonghua, ya Putonghua. Ini artinya bahasa nasionalnya ya. Jadi kayak kita gitu kan bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia kan di Indonesia. Terus kalau ada dialek juga kan ini bacanya Fangyan. Yan 应该是第二声呀。如果我没记错ya. Oke, jadi Fangyan itu dialek kayak di Indo aja gitu kan ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, terus ada bahasa misalnya kayak bahasa Makassar gitu kan yang beda-beda jauh gitulah sama bahasa Indonesia ya yang jauh. Nah, terus di China itu juga aku kan waktu itu belajar di provinsi Shandong ya. Nah, di situ mereka pakai Shandonghua, dialek Shandong. Nah, dialek Shandong bener-bener beda banget sama Putonghua gitu ya. Jadi kalian bisa nih kalau misalnya ke Chongguo, kalian bisa ngomong Putonghua, tapi kemungkinan mereka balas bukan dengan Putonghua ya, kemungkinan mereka balas dengan Fangyan. Jadi kadang niman timing pai, kalian nggak terlalu ngerti gitu mereka ngomong apa gitu ya. Untuk sampai saat ini aku juga masih belum menemukan cara ya gimana, karena kan dialek tiap daerah kan beda-beda gitu ya, tapi kalian ngomong Putonghua aja pasti mereka ngerti gitu. Tapi kalau kalian mau dengar mereka ngomong apa, itu belum tentu ya mereka pakai bahasa nasionalnya ya pakai Putonghua. Karena nggak semua orang itu Putonghua-nya bagus gitu. Maksudnya standarnya gitu ya. Biasanya yang Putonghua-nya bagus itu pasti kayak MC gitu ya. Kalau misalnya jadi host, MC, atau pembaca berita gitu, pembawa berita gitu. Nah, mereka pasti Putonghua-nya bagus dan mereka ada tes juga, tes Putonghua khusus untuk Cungkoran, orang-orang China gitu. Jadi kayak kita di Indonesia aja gitu. Di Indonesia kan ada tes TKBI ya gitu, tes bahasa Indonesia gitu kan, kelancaran bahasa Indonesianya. Nah, oke. Kalau gitu aku lanjut aja. 哇，我普通话不好。 Nih contohnya nih, kalian 可能认识这个人, kalian mungkin kenal ya. Nah, dia nih ini pernah ikut produce, kalau kalian ngikutin K-pop ya Korea gitu, nah ini pernah ikut produce 101 season 2. Dia salah satu pesertanya ya gitu, dan dia tereliminasi sekitar ranking 60-an kayaknya gitu, jauh ranking 60-an dia tereliminasi, dan sekarang dia jadi idol di Chungguo ya, Chungguo de Tuantui gitu kan, grupnya Chungguo. Nah, terus dia sendiri bilang nih di acara variety show ya, jadi acara kayak acara TV di China ya. Ini acara TV-nya itu judulnya namanya itu Happy Camp. Nah, bahasa Mandarinnya itu 快乐大本营 ya. Happy Camp. Jadi dia bilang sendiri di sini nih, 我普通话不好. Ini wo kan wo, terus ini 普通话
Putonghua kan tadi bahasa nasional ya kan, terus abis itu dia bilang puhao, nggak bagus gitu. Nah, dia sendiri juga bilang gitu. Jadi artis-artis China juga mereka ketika interview, misalnya diajak interview di daerah mana, mereka pasti 一般来说mereka 可能会用方言, mereka mungkin aja bisa terbawa gitu dialeknya gitu. Jadi nggak sepenuhnya Putonghua. 普通话不好。 Nah, oke. 哇，我普通 Nah, ini ya tadi pertama ya mengenai bahasa. Terus perbedaan kedua di Cungguo itu ada aplikasinya juga ya. Aplikasinya nih mereka tuh nggak pakai aplikasi luar negeri sama sekali teman-teman semua. Bener-bener sama sekali, bahkan Google pun ini mereka nggak pakai. Google yang paling sering, yang kita tidak bisa hidup tanpa Google gitu kan. Kita mau skripsi pakai Google, kita mau cari-cari jawaban pertanyaan segala macem pakai Google, mereka nggak pakai Google, gengs. Jadi ini emang cukup merepotkan ya buat aku yang apalagi ketergantungan Google untuk hidup di sana ya waktu itu. Nah, mereka tuh ganti Google tuh dengan ini ya, Baidu. Baidu ini kayak Google juga, sistemnya sama, cuman ya bedanya itu buatan Cungguo, buatan China gitu. Nah, begitu pula dengan aplikasi lainnya gitu ya. WA mereka ganti sama WeChat ya, mungkin kalian pernah dengar WeChat ya. WeChat itu bahasa Mandarin itu Weixin. Weixin ya. Wei ada 1, Xin ada 4. Terus ada Zoom juga nih yang kita lagi pakai sekarang, Zoom. Mereka nggak pakai Zoom ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kelas online di Cungguo, 可能一般老师会用 VooV ya, ini namanya VooV, VOOV. Bisa bacanya VooV atau VOOV juga boleh gitu. Ya. Ini tapi ini Mandarinnya tuh Tengxun Hui ya. Tencent Meeting ya. Kalau di Cungguo bacanya gitu. Ini kalian bisa pakai VooV ini kalau mau belajar bahasa di sana langsung gitu biasanya. Terus ada lagi ini aplikasi Weibo. Weibo itu sejenis Twitter tapi versi China-nya. Mirip, setelah dilihat mirip. Kalian kalau misalnya buka Weibo itu daftarnya juga susah kan. Mungkin dari beberapa dari kalian mau daftar Weibo itu pasti ribet daftarnya karena emang firewall di China itu ketat banget. Benar-benar kayak mereka tuh sangat perketat lah jaringan internetnya mereka gitu. Makanya kalian daftar tuh susah. Kalau misalnya kalian suka artis China mana gitu kan, artis China mana, terus kalian mau cari tahu gitu tentang mereka, itu susah juga sebenarnya aksesnya gitu ya. Nah, terus ada lagi ini QQ. Ini di China juga ngomongnya QQ ya, QQ biasa gitu. Terus ini sama kayak Facebook ya, kayak FB gitu, sejenis gitu. Mereka juga masih pakai ini ya, QQ juga sering dipakai ya di sana gitu, apalagi di daerah-daerah biasanya tuh sering banyak yang pakai. Oke. Terus, nah ini yang paling mungkin kalian tonton ya setiap hari, kalian scroll, di rebahan kalian scroll lah, apalah, ini TikTok ya. Nah, TikToknya aja bahkan saking ketatnya mereka buat 2 versi aplikasi. Pertama versi internasional, kedua versi China. Jadi ini bacanya Douyin, Dou ada 3, Yin ada 1, Douyin. Nah, Douyin ini tuh sama artinya TikTok juga gitu. Tapi isinya khusus untuk orang-orang China aja. Jadi biasanya kalau kalian buka Douyin itu kalian ngelihat kayak caption-nya China lah, apanya China semua gitu. Kayak ya gitu, konten-kontennya juga sama gitu, dari orang China aja gitu. Mereka juga sebaliknya nggak dapat akses untuk ke orang luar ya. Mereka nggak ada akses ke TikTok yang ini nih, nggak ada gitu. Jadi emang bener-bener saking ketatnya gitu mereka bisa buat 2 versi gitu ya. Gitu. Kalian mungkin pernah denger game Mobile Legends juga gitu kan. Nah, Mobile Legends kalau kalian mau tahu itu buatan China. Headquarters-nya itu di Shanghai. Di Shanghai. Shang ada 4, Hai ada 3 ya. Di kota Shanghai. Nah, itu mereka juga khusus untuk China mereka buat aplikasi yang beda lagi gitu, game yang beda lagi gitu dengan beda judul bahkan gitu ya. Tapi sistemnya sama gitu. Jadi emang saking ketatnya gitu ya kalau di China itu. Nah, lanjut nih. Pertanyaan yang pasti kalian tanya gitu kan, apakah bisa menggunakan aplikasi luar negeri di China? Jawabannya enggak ya. Bener-bener nggak bisa ya, semuanya bener-bener nggak bisa.
Kenapa? Karena adanya ini, karena pemerintah China itu ingin melindungi pasarnya. Jadi mereka mau, apa ya, bahasanya tuh kayak menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Jadi mereka tuh nggak mau, produk-produk mereka tuh tenggelam, terus jadi banyak orang yang pakai produk luar gitu. Makanya mereka apa-apa mandiri gitu ya, aplikasi semua sendiri gitu. Terus alasan kedua itu ya politik juga kan. Mungkin kalian kalau baca-baca berita kalian tahu gitu kan kenapa politik. Dan yang ketiga juga, ini faktor luar ya, dari luar China nggak mau masukin kayak aplikasi-aplikasi ke China itu karena sensornya yang mereka nggak sanggup gitu, karena saking kuatnya gitu ya. Ribet, terus kayak banyak persyaratan gitulah, makanya nggak dikasih masuk gitu. Bahkan dulu yang mungkin beberapa diizinkan, nggak jadi diizinkan gitu ya, diizinkan masuk ke sana gitu, ke China. Nah, tapi ini bisa diatasi dengan menggunakan, VPN. Mungkin kalian tahu lah ya, VPN ini kan aplikasi yang, bisa kalian lihat di Play Store gitu kan. Nah, kalau yang belum tahu VPN itu aplikasi untuk menggunakan server dari negara lain gitu ya. Jadi kalian tuh mau membuka situs, tapi kalian pakai server negara orang gitu. Makanya misalnya di Indonesia diblok, tapi kalian bisa buka menggunakan server negara orang. Misalnya kalian pakai server dari Singapura. Nah, website itu jadi nggak diblok kan, karena website itu nggak diblok di Singapura, gitu sistemnya. Ini juga berlaku di China ya, sama aja. Nah, yang ini ya, yang ketiga ini tuh mahasiswa di China itu sangat ambisnya nggak main-main. Laosha juga ngelihat sendiri ya, kayak mereka tuh ambis banget. Pernah pengalaman Laosha lagi malam-malam jam 8 jalan pulang gitu kan habis beli makan. Langsung ngelihat itu kayak di kelas, ruangan kelas, itu kalau nggak salah gedung fakultas untuk fisika gitu ya. Di ruangan kelas dari kaca-kacanya itu ya, itu bangku penuh. Itu padahal gak ada gurunya. Penuh orang kayak belajar gitu, diem belajar. Penuh, gak ada gurunya sumpah. Gila, itu nggak habis pikir gitu kan, apa mereka nggak butuh istirahat gitu ya, saking ambisnya tuh kayak gitu. Bahkan, itu tuh di perpus juga penuh. Ini kan kalau dari gambar ini kan nggak terlalu penuh ya, ada bangku kosong. Aslinya tuh penuh banget, apalagi musim ujian ya teman-teman. Musim ujian, aduh jangan ditanya deh. Itu bisa sampai ada yang duduk di lantai ya, saking ambisnya tuh mereka mereka gitu gitu. Bener-bener ambisnya kelewatan lah gitu. Karena, setelah ditanya-tanya gitu ya, kenapa sih mereka ambis banget gitu. Ternyata mereka tuh, eee, merasa kayak ini tuh kesempatan yang luar biasa, mereka tuh bisa berkuliah gitu. Karena berkuliah di Tsinghua mereka juga punya standar yang tinggi gitu untuk masuk ke universitas yang mereka mau gitu. Banyak banget yang ketolak ya, bener-bener banyak, melebihi dari yang SBM kita kan, Tsinghua kan banyak orang kan, ya sama kayak Indonesia juga kan banyak orang. Nah, yang nggak keterima, kayak mirip SBM gitu ya, mirip SBM gitu juga banyak gitu. Nah, mereka kayak bener-bener menghargai, kayak apa, kesempatan itulah yang mereka dapatkan gitu. Mereka sangat menghargai, makanya mereka sangat ambis ya gitu ngomongnya gitu. Belajarnya sampai segitunya lah gitu, sekuat tenaga gitu, kayak hidup dan mati. Nah, terus ini dari segi makanan mungkin kalian tahu kan, pernah dengar kayak malatang, tapi kalian nggak tahu nadanya. Nah, ini nada 2, 4, 4 ya, malatang. Nah, malatang ini tuh, sup ya, sup gitu, tapi dia kayak ada gebas ya, mungkin kalau kalian makan tuh kayak gebas di lidah kayak tebal-tebal gitu. Nah, sebenarnya mala itu apa sih? Nah, mala itu ini biji rempah-rempah dari khas China ya, dari Chongguo. Nah, biji itu kayak gini tuh, dalamnya kopong gini gitu, bijinya bener-bener kayak gini gitu, dilepas supaya kebasnya berasa gitu, bijinya dipencet-pencet gini, tapi nggak dipencet gitu juga tetap berasa gitu rasa kebasnya. Nah ini mala ya, tumbuhan biji mala gitu. Nah makanan kedua yang mungkin kalian sering makan juga itu huoguo, ini hotpot. Nah tapi Mandarinnya tuh huoguo. Nah ini, di China juga banyak banget orang China yang makan hotpot ya. Kayak malam-malam juga kadang rame makan hotpot gitu. Karena apa ya, apalagi kalau mereka punya prinsip gitu, kalau makan hotpot tuh biasanya bareng-bareng keluarga atau enggak bareng teman-teman, harus rame-rame lah makan hotpot. Karena hotpot itu kayak menyatukan kebersamaan lah bersama gitu. Jadi makanya kenapa sih kalau misalnya porsi hotpot itu gede-gede gitu kan. Kalian mungkin tahu kan Haidilao gitu kan, mungkin kalian udah pernah makan atau yang mungkin belum pernah makan. Nah, Haidilao itu kan juga kuahnya gede-gede gitu ya, yang berempat biji aja tuh kayak banyak gitu. Nah, itu emang cocoknya untuk makan rame-rame.
Kalau kalian makan sendiri di situ, jangan coba-coba. Itu jarang sih yang, Laos lihat kayak Haidilao itu sendirian orang makan. Mereka biasa tuh makan rame-rame lah, kalau nggak bertiga, berdua gitu, minimal berdua lah. Nah, oke. Ya itu aja sih yang mau Laos ceritain pengalaman Laos gitu ya. Kayak, kalau di Cungkuo itu kalau kalian mungkin nanti ke depannya mau, berencana kuliah di Cungkuo, itu yang paling kalian harus perhatikan tuh aplikasi itu. Kalian harus cari VPN. Oh ya tambahannya, nggak semua VPN bisa ya. Saking kuatnya firewall China itu, apa ya, pemerintahnya tuh bener-bener, ngeblokir banyak VPN yang udah terblokir ya saking kuatnya. Dan sekarang tuh kalau langsung nggak salah cek kemarin sedikit banget ada ExpressVPN yang masih bisa tembus ke firewall China gitu. Kayak, sensor internetnya mereka gitu masih bisa tembus. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah di sana, tipsnya itu ya itu, cari VPN apa yang masih aktif di sana, gitu. Terus, kedua kalian juga harus download aplikasi-aplikasi gitu ya di situ ya, kayak WeChat lah, atau ada aplikasi Alipay namanya. Terus aplikasi yang paling sering dipakai juga, Maps ya, itu Maps harus download, apalagi kalau kalian sering, ini bingung nggak tahu mau ke mana itu kalian hanya mengandalkan Maps itu, gitu. Itu aja sih saran dari Lasse. Oke, thank you, 谢谢大家. Aku kembalikan ke Kak Deana ya. OK，好的，谢谢我们的 Jocelyn 老师。下一个部分呢，我们要看的就是大家可能在等待了。Nah, next-nya itu kita bakal ke salah satu sesi nih yang udah tunggu teman-teman ya, yaitu pengumuman pemenang challenge kita. Nah, kita akan lihat bareng di sini. Sebentar. Oke, nah, 我们就一起来看一下 pemenang pertama kita ada siapa ya? Bentar, kita lagi loading dulu nih kebetulan PPT-nya. 好的，那我们就一起来看 pemenang pertama kita ada Cindy Stephanie. Nah, selamat untuk Cindy Stephanie sebagai pemenang pertama kita. Nah, sebelum kita masuk ke pemenang kedua, kita lihat dulu ya video dari Cindy. Oke, kita lihat dulu video dari Cindy ya. 老师好，大家好，我的名字叫Cindy Stephanie，姓黄，名字嘉玲，黄嘉玲，我来自望嘉义，我是上班族，很高兴认识老师还有各位朋友们，我们一起加油吧，谢谢。Oke, congrats buat Stephanie. Nah, Stephanie adalah peserta kita dari Wang Jiali dari Bengkalis. Next, kita akan lihat pemenang kedua kita. Ada siapa ya? Teman-teman yang lainnya kira-kira 第二的呢，我们有的是下一位是 Novia Ananda Haryati. Nah, selamat nih untuk Novia. Nah, kita lihat dulu juga yuk video dari Kak Novia. OK， OK， 我们就一起来看一下。大家好，我姓黄，叫黄小华，我是印尼人，我来自克拉滕，我是大学生，我学习汉语，我毕业了以后想当一名老师。认识大家我很高兴，谢谢大家。 Oke, selamat untuk Novia. Novia ini dari Klaten dan tadi kalau misalnya di perkenalan itu Novia ada bilang dia bercita-cita pengen jadi guru ya, 想当老师。好的，最后一位kita lihat siapakah pemenang kita yang terakhir. Nah, yang terakhir kita ada Kak Wulan Purnamasari. Oke, kongsi Kak Wulan. Kita coba lihat juga ya video dari Kak Wulan. Oke. Nah, kita lihat bareng di sini. Ini karena videonya di Instagram ya, jadi kita tungguin lagi. Nanti bakal balik lagi ya, diputar ke awal lagi. 谢谢。 Oke， 我们就一起来看一下。大家好，我的名字叫乌兰，我学内容装帧组合舞蹈家，我来自茂物，
我的爱好是钓舞，我的舞蹈榜样我是王一博。他喜欢王一博。很高兴认识你，谢谢。Oke, selamat untuk 大家 kawan. 好。Seorang konten creator kita dan juga dia ngefans sama Wang Yibo ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya jangan khawatir karena jujur banget video teman-teman tuh pada bagus-bagus banget, pada kreatif, terus ada yang editnya juga bagus banget ya. Cuma sayangnya kita cuma bisa memilih 3 orang nih dari hampir 50 peserta yang mendaftar nih untuk challenge kita. Nah, yang terakhir, sebelum kita tutup kelas hari ini, teman-teman bisa mengisi absensi yang aku akan kirim. Sebentar. Halte. Oke, nah aku udah kirim link absensinya untuk absensi untuk meeting ketiga hari ini. Oh ya, untuk teman-teman yang menang tadi bisa menghubungi kita lewat DM Instagram di @mandarin.pedia. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini nih, kira-kira teman-teman, hayo semua kira-kira masih ada pertanyaan lagi gak nih untuk mungkin sharing dari Kak Stefani ataupun juga dari Kak Jocelyn hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan, udah boleh leave ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh stay di room kita. Terima kasih, sampai jumpa di hari Kamis ya. Dan juga jangan lupa nanti di hari meeting terakhir kita juga bakal ada ujian yang hanya bisa dikerjakan selama 2 hari. Jadi teman-teman boleh review kembali nih pertemuan kita Meet 1 sampai Meet 3 ini, kira-kira kita udah belajar apa aja, kosakata apa aja, grammar apa aja. Yang pokoknya soal-soal ujiannya itu yang bakal keluar adalah soal-soal seputar materi yang sudah kita pelajari ini ya dari Meet 1 sampai Meet 4. Terima kasih, Sitaja. Oke. Oke, nah kita sambil jawabin pertanyaan, di sini tuh ada yang dari Rido, kalau misalnya mau cari film anak-anak dalam bahasa Mandarin di mana? Kalau misalnya anak-anak, mungkin aku bakal jawab dulu. Biasanya aku pernah nontonnya itu adalah yang Peppa Pig, teman-teman tinggal cari aja Peppa Pig Mandarin version. Ataupun, biasanya kalau yang di YouTube ya, cerita anak-anak itu tuh kebanyakan kayak cerita-cerita legenda, atau kayak cerita tradisional Chinese, kayak misalnya tentang asal-usul perayaan, terus asal-usul kayak kenapa harus ada budaya ini. Lalu juga kayak yang Tuoni, yang kayak ini loh, Cocomelonnya China, maksudnya dia itu sebenarnya ada channel kalau nggak salah tuh Johnny sama Julie, if I'm mistaken, kalau misalnya itu dalam bahasa Inggrisnya, mereka itu tuh ada yang kayak video anak-anak untuk yang bahasa Inggris, tapi dia juga ada yang versi bahasa Mandarinnya. Nah, kalian tinggal cari aja. Oke, tulis ininya Halte. Peppa Pig-nya tadi udah, terus yang ini Tony ya. Tony Chuni. Nah, ini yang Tony Chuni, yang si Johnny Julie, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Nah, yang ini. Terus, nah mungkin kalau dari Kak Jocelyn atau mungkin Kak Stefani, mungkin ada rekomendasi lainnya? Kalau dari aku nggak ada sih, kayaknya udah cukup itu. Aku juga dulu pernah nontonnya Peppa Pig. Mungkin nanti aku ada satu lagi nih, cuma aku lupa judulnya. Tapi itu lebih ke film apa ya, kayak Doraemon gitu. Jadi lebih nggak terlalu film anak-anak, tapi lebih kayak film anak SD gitu. Kayak tentang mirip-mirip Doraemon, tapi bukan Doraemon gitu. Kayak mirip Maruko-chan kalau teman-teman tahu. Tapi ini bukan Maruko-chan gitu. Jadi, tapi subtitlenya dalam tulisan simplified. Jadi mungkin teman-teman yang berencana belajar ke Taiwan ataupun mungkin yang mau tahu sih gimana sih tulisan tradisional, bisa aku kasih. Nanti aku langsung kirim linknya langsung ke Telegram kita aja ya, biar teman-teman bisa langsung pencet dan akses gitu. Halte. Oh yang ngomong, karena Kak Stefani sempat mention yang mirip kayak Chibi Maruko-chan atau Doraemon-nya, aku juga keinget, dulu aku pernah nonton di TV-nya Taiwan, di channel-nya Taiwan itu, 我不知道它的名字叫什么呀，
叫我们是一家人吗? Kita adalah satu keluarga. Oh, Pokoknya iya. ceritanya itu yang mamanya itu suka banget pakai bahasa Heeh. Hokkien kan yang marah-marah. Terus ada dua anak tuh, anak laki-laki sama perempuan, terus papanya itu tuh kayak diam aja. ，Yeah，那个吗？对对，还有另外一个，可是我是一家人也是一样，就是差不多. Kayak teman-teman mirip gitu. Jadi yang Kak Diana sebut sama nanti aku mau kirimin sama nanti yang 我们是一家人, nanti aku juga bakal kirimin linknya aja ya ke Telegram. Jadi teman-teman bisa langsung akses gitu. Jadi dua film itu ceritanya mirip-mirip gitu kayak satu keluarga, tapi nanti anak-anaknya pergi ke sekolah lah. Jadi kayak mirip-mirip Doraemon gitu deh. Dan kalau nggak Chibi Maruko-chan gitu. Betul. Jadi kayak ceritanya ringan, terus lucu. Terus kalau misalnya yang 我们是一家人 mungkin karena aku nontonnya itu yang di TV Taiwan, jadi bahasa yang dia pakai itu ada campur sama Minanyu, sama bahasa bahasa Hokkien gitu ya. Iya. Dan dia pelafalannya tuh benar-benar orang Taiwan banget. Benar-benar mirip banget. Karena mungkin karena tayang kan di channel TV Taiwan ya. Nanti kita coba lihat ya. Nanti kita coba kirimin kalau misalnya ada ketemu. Nah, kita mungkin lihat lagi yang lainnya. Nonton film yang bisa buat belajar ngomong bahasa Mandarin. Sebenarnya semua film bisa ya, asalkan dia dalam bahasa Mandarin. Nah, maksudnya tergantung preferensi teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman tuh suka nontonnya gimana? Kalau misalnya suka nontonnya itu yang kayak ya romance, berarti nonton dramanya yang romance. Tapi kalau misalnya teman-teman sukanya tuh kayak nonton yang komedi atau kayak variety show, bisa teman-teman nonton variety show aja. Sebenarnya semuanya tuh bisa sih untuk belajar ngomong bahasa Mandarin. Karena kalau film ataupun kayak drama, mereka tuh udah pasti pakai Mandarin yang Putonghua, yang udah standar. Karena makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, beberapa drama China itu mereka pakai dubbing. Jadi bukan suara asli dari artisnya. Karena terkadang seperti yang Kak Jocelyn tadi tampilkan, terkadang artis mereka itu karena dari daerah-daerah, itu bahasa Mandarin Putonghua ya, terus Mandarin standarnya itu nggak begitu tepat. Sehingga terkadang kan orang bingung ya, dia lagi ngomong apa ini. Kenapa China lebih banyak produksi film kerajaan? Karena kalau misalnya, kalau ini dari perspektif aku ya, ini aku juga nggak bisa bilang fakta atau enggak, kalau misalnya dari perspektif aku selama ini ngelihatin film, drama, atau ikutin show dari China itu kayak ada sebuah tuntutan juga sih, sama juga karena mereka itu quarter kan, orang Tiongkok itu dari dulu, mereka tuh punya satu filosofi, punya satu prinsip itu adalah cinta negara. Nah, jadi rasa nasionalisme mereka itu sangat tinggi. Jadi, karena nasionalisme mereka itu sangat tinggi, mereka tuh kayak harus belajar, dituntut untuk belajar budaya, belajar sejarah mereka. Di mana itu tuh bisa tertuang dari film yang mereka produksi, tertuang dari show yang mereka produksi. Misalnya teman-teman tuh suka mungkin nonton, ini ya, Penpao Pak, Running Man-nya China, yang bahasa Inggrisnya, Let's Run mungkin, kalau yang versi China. Nah, Penpao Pa China itu sampai sekarang masih ada, dan itu adalah acara yang modern. Tapi mereka itu setiap episode-nya, walaupun mainnya itu games, tapi selalu kayak ini, memperkenalkan daerah mereka bakal jalan-jalan, misalnya contohnya tuh, kita kayak di Indo, mungkin kita tuh bawa teman-teman jalan-jalan ke Pulau Lombok, terus kita main games di sana, dan main games-nya itu juga bakal dijelasin nih, sejarah mereka tuh gimana di sana, terus mereka tuh ada makanan khas apa, jadi ketika kita nonton, orang ini semua bisa tahu nih dari budaya mereka. Jadi menurut aku kayaknya ini juga salah satu ada hubungannya kenapa mereka itu banyak produksi film kerajaan, supaya bisa kayak, walaupun gak semua drama itu, drama kayak klasikal ini tuh dari sejarah aslinya, tapi itu bagaimana cara mereka untuk memperkenalkan juga sih sebenarnya. 可能那个是我的观点, itu adalah cuma pendapat aku aja yang selama yang aku lihat itu belum tentu benar juga ya teman-teman. Belum tentu benar juga. Lalu mungkin dari Lili, aplikasi yang korek bicara bahasa Mandarin. 我其实没有遇到过这样的软件, sebenarnya nggak pernah ketemu aplikasi yang kayak gini. Mungkin Kak Jocelyn pernah nggak ketemu, atau Kak Stephanie, aplikasi yang bisa korek kita baca bahasa Mandarin? 没听说过, nggak pernah dengar juga nih. Karena aku juga, kalau belajar Mandarin tuh nggak terlalu menggunakan aplikasi ya, karena Google Translate sendiri aja bisa salah gitu. Kadang mereka translate ngaco banget, bener-bener ngaco gitu kadang. Jadi kayak, aduh udah kacau deh, nggak bisa diandelin gitu. Aku sendiri lebih prefer pakai kamus namanya Pleco, kalian boleh download. Itu autentik banget, tapi pakai bahasa Inggris ya.
Jadi itu benar-benar kayak benar-benar autentik dan udah pasti bener. Jadi kalian mending pakai itu aja gitu. Kalian misalnya cari mau kata apa, nanti kalian satuin aja gitu. Dibandingkan kalian pakai Google Translate, kalau apalagi udah panjang-panjang tuh teksnya Google Translate, udah ngaco banget pasti. Iya, kalau aku juga nggak pernah ketemu juga yang bisa website yang bisa kayak mungkin sekarang Inggris lebih banyak kali yang bisa benerin grammar, cuma untuk Mandarin sih aku belum lihat ada. Dan aku juga sama kayak Kak Jocelyn pakainya Pleco. Nah, Pleco ini keuntungannya adalah kalian bisa ganti nih kalau kalian mau belajar tradisional, kalian juga bisa ganti kamusnya ke versi tradisional gitu. Jadi kalian bisa lihatnya langsung versi tradisional. 对对，jadi kalau aku juga pakai Pleco sih. Karena itu udah kayak paling apa ya, semuanya tuh udah ada di sana. Teman-teman mau lihat cara tulisnya, terus mau contoh kalimatnya, mau lihat kayak turunan katanya itu juga udah ada di sana. Dan itu emang udah yang paling oke sih di antara apps lainnya. Lalu mungkin ini ada pertanyaan mana ya tadi? Kalau apakah Mandarin itu ada pola kalimat? Oh, pola kalimat di sini menunjuk ke grammar bukan ya? Kalau misalnya grammar tentunya ada, setiap bahasa itu ada. Untuk pola kalimat sendiri, ini yang aku temuin ya, aku temuin selama belajar itu, selama dengar, lihat orang belajar itu adalah bahasa Mandarin itu adalah agak sedikit terbalik dengan bahasa Indonesia, di mana mereka itu selalu start dari yang besar ke kecil. Contohnya dalam penulisan alamat. Kalau alamat itu kan dalam bahasa Indonesia kan kita selalu alamat, jalan, terus kelurahan, kecamatan, kota, baru provinsi atau negaranya. Sedangkan kalau di China itu adalah dari negara, terus nanti dari kota, nanti baru makin lama makin kecil ke alamatnya. Begitu pula dengan penulisan kayak tahun gitu ya. Tahun kan juga kalau bahasa Indonesia kan kita tanggal, bulan, baru tahun. Sedangkan kalau misalnya China sendiri itu tahun, bulan, baru tanggal. Nah ini. Terus kalau misalnya bentuk kalimat yang udah pasti itu adalah effort of time sama effort of place-nya itu apa? Verb itu mungkin kalau di Indonesia kata keterangan waktu sama kata keterangan tempat itu tuh selalu di depan predikat. Agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini. Tapi kalau pola kalimat maksudnya grammar-nya pasti ada ya, pasti ada. Teman-teman kalau misalnya belajar kayak beli buku gitu, pasti banyak grammar-nya ini. Ya, ayo. Oke, 可能大家还有没有问题呢？kalau misalnya masih ada, kita mungkin tunggu 1 menit lagi ya, 我们再等1分钟。要不呢, kita kalau misalnya nggak ada, kita bakal end meeting-nya ya. Kita tunggu sampai 20.50. Saran buku yang grammar-nya dipelajari. Kalau misalnya dari aku sendiri, paling enak itu adalah buku Haskell Standard Course sih. Karena mereka tuh udah ada kayak percakapan, terus ada grammar, terus juga ada penjelasannya dalam bahasa Inggris, kalau misalnya bukunya Inggris, ataupun bahasa Indonesia, karena sekarang udah ada bentukan terjemahan bahasa Indonesia. Aku mungkin ketikin di sini HSK Standard Course. Oh, by the way, HSK Standard Course ini yang tulisannya kayak gini, bukan HSK buku lain. Karena kalau buka HSK buku lain sendiri aku belum pernah pakai. Tapi kalau misalnya buku-buku lainnya ya, mungkin teman-teman yang sering pakai buku-buku sekolah, contohnya kayak Zhongwen lah, Hanyu lah, aku pribadi nggak terlalu saranin kalau misalnya mau belajar sendiri. Kenapa? Karena itu ya grammar udah gitu, nggak ada penjelasannya. Dia nggak bakal jelasin ke kita kenapa grammar itu harus kayak gini gitu. Kalau HSK Standard Course ini ada penjelasan Inggris, penjelasan Mandarin, dan juga penjelasan bahasa Indonesia. Kalau bukunya versi bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kak Jocelyn atau Kak Stefani ada rekomendasi buku lain? Kalau dari aku sih iya, pakainya itu ya, karena di Cungko aku sendiri juga belajar itu. Aku belajar yang level 5 waktu itu. Nah, aku disuruh beli buku itu justru yang untuk yang level 5 tuh dia warna biru, ya cover-nya biru. Tiap level tuh beda warna gitu ya, ada warna merah, ijo, tergantung level berapa gitu. Kalian tinggal cari aja misalnya mau level 1, ya cari aja HSK Standard Course gitu kan, level 1. Terus untuk buku latihannya aku ada, khusus untuk latihan soal-soal HSK, dia juga ada banyak levelnya juga gitu ya, cuman aku lupa judulnya apa gitu. Dan aku juga nggak tahu gitu bisa dibeli di sini atau enggak, karena aku pakai waktu itu untuk beli di sana gitu.
Itu aja sih kalau dari aku. Nah, kalau dari aku juga sama sih, sebelum aku belajar buku tradisional, aku juga pakai buku HSK yang sama gitu. Jadi emang rata-rata ya di Indonesia buku HSK-nya pakai gitu gitu. Cuman kalau nanti teman-teman mungkin ada yang mau jadi di Taiwan sebenarnya juga ada mirip HSK namanya TOCFL gitu, HSK-nya Taiwan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin nanti ada yang kayak pengen nih belajar pelajaran tradisional, terus bukunya juga ada, nanti aku bakal share juga di Telegram kalau ada yang mau juga, karena itu juga mirip-mirip sama SK juga, dia belajar kosakata, terus ada kayak apa, one atau kayak paragraf-paragraf pendek untuk kita belajar, terus dia juga akan bahas grammar-grammarnya gitu. Jadi itu sih, mungkin kalau nanti teman-teman ada yang berkeinginan gitu untuk belajar tradisional, bisa chat di Telegram, nanti aku bakal kirimin buku-buku kalau mau belajarnya TOCFL gitu. Gitu dari aku. 好的，谢谢。Aku pengen tanya Stephanie juga nih, teman aku tuh pernah tes TOCFL, aku juga pernah ditawarin, kalau nggak salah kita bisa pilih 2 ya, mau pilih tradisional atau simplified tulisannya. Boleh Iya, pilih 2 versi. iya. Jadi mungkin yang dulu belajar tadi, tapi sebenarnya tuh kayaknya setahu aku ini baru ada gitu, tradisional, ada versi simplified-nya. Jadi sebelumnya pas zaman aku di 2018 itu masih belum. Jadi kalau kalian mau tes TOEFL di zaman 2018, kalian tetap harus pakai tradisional. Jadi harus Oh. belajar, harus solusi dulu sama tulisan tradisional. Tapi sekarang kalau teman-teman mau ambil TOEFL, udah ada versi simplified-nya. 好的好的。Nah, kita mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, HSKK sama HSK. HSK itu 汉语水平考试, dia itu cuma 3 part, yaitu listening, writing, sama reading. Terus kalau misalnya HSKK itu 汉语水平口语考试, itu cuma full ujian speaking aja. Ujian speaking itu apa? Tergantung level juga. Soalnya itu ada yang misalnya dia bakal bacain 1 kalimat, kita harus ngulangin persis dengan kalimat yang dia bilang. Terus ada juga yang kayak kita dikasih 1 bacaan, terus kita harus baca dengan pinyin yang benar. Dia nggak bakal kasih pinyin ya, dia cuma kasih hanzi aja. Dan kita harus baca dengan tepat. Terus juga ada yang dia bakal nanyain kita pertanyaan, kita bakal jawab dalam bahasa Mandarin selama 2 menit atau 2,5 menit, antara itu. 还有最后一个吧ya, 这个kalau misalnya buat belajar di Taiwan atau China, apakah perlu ada bekal bahasa Chinese ataupun nggak ada? Oke, mungkin sini aku bantu jawab dulu. Tergantung jurusan yang kamu ambil, sama tergantung program yang kamu ambil. Kalau misalnya program yang kamu ambil itu Chinese teaching atau Chinese language itu, biasanya mereka juga ada kayak kasih yang tanpa bisa bahasa Mandarin itu juga bisa. Dia mungkin bakal kasih teman-teman kayak sekolah bahasa setengah sampai 1 tahun. Tapi ada juga beberapa jurusan itu yang mewajibkan HSK 5, bahkan kalau misalnya ada juga tergantung jurusan juga ya, ada yang HSK 3, HSK 4, sama HSK 5. Tapi seingat aku kalau misalnya itu untuk S1 ya, kalau misalnya untuk S2 itu udah ada sampai HSK 6 sih, udah harus sampai HSK 6. Nah mungkin kalau untuk Kak Jocelyn atau Kak Stephanie nih, kalau di tempat kalian mungkin semana, apakah perlu bahasa Mandarinnya udah jago banget atau gimana? Kalau dari aku, kan di Cungguo ada, beasiswa ya, beasiswa namanya, CGS, ini, China Government Scholarship. Nah, ini beasiswa dari China, pemerintah China yang langsung kasih untuk mahasiswa luar dari seluruh dunia mana aja gitu yang dapat. Nah, aku waktu itu harus di program beasiswa itu harus belajar bahasa dulu 1 tahun di sana. Nah, kalau kalian dapat beasiswa itu ya, kalian harus dapat belajar 1 tahun di sana, dan biasa kampus jurusan, itu akan minta HSK level berapa gitu. Kayak misalnya kalau waktu itu aku tuh diminta HSK level 5. Nah, makanya aku waktu itu belajar bahasa 1 tahun itu ya khusus HSK 5 aja gitu. Dan ada teman-temanku yang mereka nggak ada basic dari awal gitu ya, dan itu tuh orang luar negeri semua. Mereka yang ada yang dari, ini dari Kazakhstan, Tajikistan, gitu-gitu, itu banyak banget yang orang-orang dari Asia Timur itu. Nah, mereka tuh dari nol, bener-bener dari nol, nggak bisa Mandarin sama sekali, dan langsung terjun ke Laoshi yang nggak bisa bahasa Inggris juga. Laoshi yang 100% ngomong Mandarin. Mereka susah ngikutinnya. Mereka bahkan sampai harus ngulang 1 tahun lagi, teman-teman. Jadi aku sarankan emang harus tahu basic-nya ya. Bener-bener harus tahu, minimal kalian tahu wo, ni, nimen, yang dasar-dasar itu kalian harus tahu. Jangan bener-bener buta gitu. Karena mereka ini posisinya bener-bener buta.
buta huruf, nggak tahu ini artinya apa gitu. Makanya mereka harus ngulang lagi setahun lagi gitu ya. Itu aja sih dari aku. Oke, kalau dari aku sama sih kayak Kak Jocelyn juga, sama Kak Dea yang dijelasin kayak tergantung kalau ke Taiwan itu tergantung kalian mau ambil, kuliahnya jurusannya di bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu. Kalau kalian bahasa Inggris ya kalian cuma butuh sertifikat bahasa Inggris gitu. Tapi kalau Mandarin di zaman aku masuk kuliah di 2018 di universitas aku requirement-nya itu HSK 3 gitu. Jadi kita masih bisa apply ke Taiwan pakai HSK gitu atau enggak TOCFL gitu. Nah, tapi setahu aku sekarang requirement-nya kalau kalian belum sampai HSK 5, kalian tetap harus diwajibkan kuliah bahasa 1 tahun dulu di sini gitu. Tapi pas di zaman aku di 4 tahun yang lalu itu belum dijadiin requirement gitu. Jadi waktu itu aku masuk dengan HSK 3 juga udah bisa gitu karena minimalnya HSK 3. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu sih, tapi kayaknya kebanyakan universitas sekarang maunya HSK 5 baru bisa masuk gitu. Kecuali kalian ambil yang English Taught gitu. Nah, dan menurut aku juga saran aku sih kalau teman-teman mau kuliah dan mungkin kalian masih di level HSK 2 atau HSK 3 mungkin boleh dulu ambil sekolah bahasa 1 tahun sih menurutku karena dari pengalaman aku kalau aku baru nyampe nih, aku bener-bener buta walaupun aku mungkin di level HSK 3 pasti dasar-dasar tentang beli makan segala macam tahu, tapi sampai sini aku bener-bener aku nggak ngerti orang ini ngomong apa karena kan mereka punya koin atau apa nada bicaranya beda gitu. Terus juga cara baca ngomong mereka lebih cepat gitu. Jadi sekolah bahasa itu membantu banget kalian untuk beradaptasi dulu nih sama kecepatan orang Taiwan atau orang China ngobrol kalian dan biasanya bahasa-bahasanya yang lebih sering digunakan tuh apa gitu. Karena kan seperti yang kita pelajarin kayak China sama Taiwan aja kebiasaan pakai katanya ada beberapa yang beda gitu. Tapi kalau kalian merasa yakin dan mau langsung tashi atau kuliah juga boleh sebenarnya. Soalnya banyak juga di sini orang-orang Indonesia yang langsung gas aja tapi lulus juga gitu. Tapi kalau kalian sekolah bahasa menurutku basic Mandarinnya bakal lebih kuat gitu. 好的，谢谢各位老师。Karena waktu kita juga udah jam 9 ya, di Stefani udah jam 10 nih ya. 真抱歉了，这么晚了。Oke, nah kalau gitu thank you buat teman-teman semuanya udah hadir dan juga udah nungguin sampai jam 9 ini. 谢谢啊，我们就星期四见，拜拜，谢谢大家。